Di saat dunia semakin tegang, satu percikan api kecil bisa memicu kebakaran besar. Hari ini langit Timur Tengah telah berubah menjadi medan pertempuran. Rudal melesat menembus malam, drone memenuhi radar, sistem pertahanan udara menyala. Dua kekuatan militer besar berdiri di satu sisi, Israel dan Amerika, dengan pesan keras terhadap Iran, menyerahlah tanpa syarat. Dari Teheran, Iran, di balik pintu ruang keputusan, sebuah pilihan hampir diambil untuk menyerah atau menghadapi resiko perang yang jauh lebih besar. Namun dari lingkaran militer Iran, yang pengaruhnya kuat di negara itu, muncul satu kalimat yang mengubah segalanya. Iran tidak akan tunduk. Mendengar itu, dunia mulai menahan napas. Itu karena harga diri sebuah bangsa dipertaruhkan. Sejarah bisa berubah hanya karena satu keputusan. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah konflik perang ini akan segera mereda, ataukah justru menjadi perang yang jauh lebih besar serta meluas? Ingat, perang bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang harga diri sebuah bangsa. Ketika kekuatan besar menuntut penyerahan, yang dipertaruhkan bukan hanya soal wilayah maupun politik, tetapi tentang martabat. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kerukunan. Senang sekali hari ini saya Pastor Lukas Kusuma dari kota Philadelphia boleh menjumpai Anda dalam program Mezbah Mujizat. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, biar kita terus mawas diri, berjaga-jaga dengan setiap situasi, dan memperkuat iman kepercayaan kita. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share kepada teman-teman Anda program ini, supaya makin banyak orang juga mendapat pencerahan. Dan saudaraku, jangan lupa untuk komen yang baik, serta pencet like-nya dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Iran menolak tunduk. Harga diri sebuah bangsa dipertaruhkan. Coba bayangkan sebuah negara dibombardir dari udara, fasilitas militernya dihancurkan, pemimpin tertingginya terbunuh. Dan kekuatan besar dunia ini berkata, menyerahlah tanpa syarat. Tetapi dari Teheran, Iran muncul satu kalimat yang mengguncang dunia. Mereka harus membawa mimpi tentang penyerahan Irak ke kubur mereka. Itulah jawaban Iran. Konflik Timur Tengah hari ini bukan sekedar masalah perang senjata. Ini adalah perang harga diri sebuah bangsa. Ketika tekanan datang dari Israel dan Amerika Serikat, Iran menghadapi pilihan yang sangat berat, menyerah atau melawan sampai akhir. Dan di tengah krisis ini muncul suatu drama politik yang jarang diketahui publik. Presiden Iran sempat memberi sinyal untuk meredakan konflik, bahkan meminta maaf kepada negara tetangga. Namun kekuatan militer Iran, IRGC, paling berpengaruh di Iran, berkata tidak. Perang yang mengguncang Timur Tengah. Perang ini meningkat drastis setelah serangkaian serangan besar terhadap Iran. Serangan udara menghantam berbagai target militer. Beberapa laporan bahkan menyebut banyak sistem pertahanan laut, sistem pertahanan udara Iran yang telah dihancurkan dalam operasi tersebut. Iran kemudian membalas dengan rudal balistik
drone, serangan terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya di kawasan. Bahkan Iran membabi buta, menyerang negara-negara tetangganya. Konflik ini dengan cepat berubah menjadi perang regional. Bandara di beberapa negara Teluk sempat menghentikan penerbangannya. Instalasi minyak menjadi target. Pasukan Amerika terus menggempur Iran dengan pasukan Israel. Dan dunia mulai bertanya, apakah ini awal perang besar di Timur Tengah? Di tengah tekanan itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian muncul di televisi nasional. Pidatonya mengejutkan banyak pihak. Ia meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang terkena dampak dari serangan Iran. Ia bahkan mengatakan Iran tidak berniat menyerang mereka lagi, kecuali diserang terlebih dahulu. Pesannya jelas, Iran ingin mengurangi eskalasi regional. Namun cerita tidak berhenti di situ. Di Iran ada kekuatan yang bahkan lebih berpengaruh daripada Presiden Iran. Namanya adalah IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. IRGC adalah kekuatan militer elit, penjaga revolusi Iran, pengendali program rudal balistik. Nah, dalam banyak kasus, mereka memiliki pengaruh militer yang sangat besar. Bahkan laporan menunjukkan bahwa keputusan serangan sering berada di tangan mereka. Inilah yang membuat situasi menjadi sangat kompleks, sangat rumit di Iran. Ketika pemimpin politik mencoba menenangkan keadaan, namun kekuatan militer kadang memiliki strategi yang berbeda. Akibatnya dunia melihat sesuatu yang membingungkan. Iran tampak mengirim dua pesan sekaligus, pesan diplomasi dan pesan perlawanan. Iran tidak akan tunduk. Nah, mengapa Iran begitu keras menolak untuk menyerah? Jawabannya sederhana. Ini masalah harga diri nasional. Dalam sejarah Iran, identitas nasional sangatlah kuat. Bangsa ini pernah menjadi kekaisaran Persia, pusat peradaban besar di dunia. Bagi banyak orang Iran, tunduk pada tekanan asing adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Karena itu, ketika Amerika menuntut unconditional surrender, respon Iran adalah perlawanan. Bagi mereka, menyerah bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga kehancuran martabat bangsa. Iran adalah bangsa yang terbentuk oleh sejarah. Nah, untuk memahaminya, mari kita belajar bahwa kita bisa kembali ke masa lalu. Iran bukanlah bangsa kecil tanpa sejarah. Selama ribuan tahun mereka adalah peradaban besar dunia. Dari kekaisaran Persia lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Cyrus the Great, Darius, Xerxes. Persia pernah menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah manusia. Kita bisa melihat juga dalam kitab Ester di dalam Alkitab tentang kerajaan Media Persia yang wilayahnya begitu luas, terbentang sampai ke India, Timur Tengah, hingga Afrika Utara. Kita tahu bagaimana Raja Ahasiveros menikah dengan orang Yahudi, yaitu Ratu Ester, dengan pamannya Mordekai. Nah, itu adalah sejarah tentang Media Persia, tentang Iran. Bagi banyak orang Iran, identitas nasional mereka dibangun oleh satu kata, kehormatan. Karena itu ketika mereka merasa ditekan oleh kekuatan asing, mereka tidak hanya melihatnya sebagai konflik politik, namun mereka melihatnya sebagai penghinaan terhadap bangsa. Jelas dunia berada dalam ketegangan besar.
Di Iran pun juga terbelah. Ada yang terus mendukung rezim yang berkuasa, sementara tidak sedikit juga rakyat Iran yang ingin terjadi pergantian kekuasaan. Nah, tentunya setiap serangan dari Israel dan Iran dan Amerika terhadap Iran bisa memicu terus eskalasi baru. Jika konflik ini terus membesar, maka harga minyak dunia bisa melonjak tinggi. Jalur perdagangan global pun terganggu. Konflik bisa menyebar ke banyak negara. Beberapa analisis bahkan mengatakan dunia hanya beberapa langkah dari konflik yang jauh lebih besar. Dan semua ini bermula dari satu pertanyaan: apakah Iran akan menyerah? Sampai hari ini jawabannya masih sama. Tidak. Tentunya kita semua berdoa, berharap supaya perang segera berakhir. Karena kita suka damai. Ayo yang suka damai, coba ketiklah, katakan, saya cinta damai. Nah, pertanyaan yang terpenting melalui kondisi konflik Iran, Israel, Amerika, ketika Iran menolak untuk tunduk, merasa harga dirinya yang harus terus dipertahankan, maka apa sih pelajaran yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini? Apa refleksi bagi diri kita dari harga diri Iran yang merasa superior yang harus dipertahankan? Mari kita merenungkan bahwa semua orang pada dasarnya ingin dihargai, ingin diakui, ingin merasa penting. Itulah yang disebut sebagai harga diri. Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang tak tergantikan. Tetapi ada bahaya besar ketika harga diri kita terlalu over, saat kita terlalu membanggakan diri, lalu kita menolak kenyataan yang terjadi dan hidup dalam ilusi tentang siapa kita sebenarnya. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 14 ayat 11, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Harga diri itu memang penting, tetapi bukan untuk mengangkat ego kita, melainkan untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang rendah hati, dan hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Yang setuju, ayo coba ketik, katakan, saya mau rendah hati. Harga diri yang sehat membangun, namun harga diri yang terlalu over justru akan membutakan serta menghancurkan. Ayo hari ini kita belajar. Kita nggak boleh minder. Kita nggak boleh rendah diri. Kita harus punya percaya diri. Tapi jangan sampai harga diri itu terlalu over. Mengapa? Karena harga diri yang terlalu over akan sangat berbahaya. Izinkan saya membagikan beberapa bahaya harga diri yang terlalu over. Yang pertama, menjebak kita pada kesombongan yang menghancurkan. Harga diri yang terlalu over akan menjebak kita, menjebak seseorang, menjebak sebuah bangsa kepada kesombongan yang menghancurkan. Bayangkan seperti seorang raja yang sibuk memuji dirinya sendiri, merasa dirinya paling hebat, merasa bahwa kerajaannya bisa maju karena dia. Sehingga raja ini menolak nasihat yang bijak dan menganggap bahwa semua orang yang dibawanya tidak tahu apa-apa. Akhirnya kerajaannya runtuh karena kesombongannya, karena harga diri yang terlalu tinggi membuatnya buta akan bahaya nyata. Demikian juga dengan hidup kita. Jangan sampai kita
Gara-gara terlalu menjaga harga diri, kita terjebak kepada kebutaan. Kita tidak bisa melihat kenyataan, realita, dan itu akan menghancurkan kita. Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang hancur dan jatuh sakitnya bukan main. Sangat merasa terhina. Itu sebabnya kalau kita tidak mau mengalami kehancuran dan kejatuhan yang sangat menyakitkan, maka hindari hati yang congkak serta tinggi hati. Kita harus punya harga diri. Kita harus punya percaya diri. Tapi jangan terlalu over, sehingga membuat kita jadi sombong, arogan, congkak, merasa paling hebat, paling benar, superior, merasa yang lain semuanya di bawah kita, dan itu akan membawa kepada jalan kehancuran serta kejatuhan. Sudah terlalu banyak korban, orang-orang yang terlalu mempertahankan harga diri secara over, hidupnya ujung-ujungnya kepada kehancuran. Ayo kita tidak mau mengulang lagi dari kesalahan yang pernah kita lakukan, ataupun yang banyak orang telah lakukan. Yuk, di tengah-tengah kita punya harga diri, tapi kita tetap belajar bertanggung jawab, rendah hati, menghormati Tuhan dan sesama. Yang mau coba ketik katakan, saya mau menghormati Tuhan dan sesama. Bahaya harga diri yang terlalu over yang kedua, menolak kenyataan sehingga hidup dalam halusinasi. Hidup dalam ilusi. Nah, ini adalah bahaya yang kedua ketika seseorang, sebuah bangsa, seorang pemimpin punya harga diri yang terlalu over. Dia akan avoid the fact, dia akan menolak kenyataan, sehingga hidup dalam ilusi atau halusinasi. Ketika harga diri kita terlalu tinggi, kita sering menolak kritik, menyangkal kelemahan, dan hidup dalam ilusi. Seperti orang yang menutup mata dari kebenaran. Akhirnya ia tersandung masalah yang sebenarnya bisa dihindari. Saudara, Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja yang menipu dirinya sendiri. Saudara, jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Kita merasa semuanya baik, padahal kondisi kita dalam keadaan tidak baik-baik. Jangan sampai kita merasa diri sukses, padahal kita sedang dalam keadaan kegagalan. Jangan sampai kita merasa bahwa kita hidup benar di hadapan Tuhan, tapi ternyata kita parah dalam soal integritas dan dosa. Ayo hari ini, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Karena ketika engkau tahu kebenaran, tapi engkau tidak melakukannya, saudara akan hidup dalam penipuan tentang dirimu sendiri. Jangan terus hidup dalam halusinasi. Ayo, kalau memang kenyataannya kita lagi sulit soal keuangan, ekonomi, pekerjaan, keluarga, kita nggak perlu kemudian menutupinya. Sok main drama, sok merasa semuanya oke, baik-baik saja. Padahal justru kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pertolongan orang lain. Ayo coba ketik katakan, saya mau berhenti menipu diri. Ya, jangan tipu diri sendiri. Anda bisa nipu orang lain, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan dan tidak bisa menipu diri sendiri. Ayo kita belajar untuk punya sebuah sikap yang benar. Kita tidak bermain drama, tapi kita menjadi orang yang genuine, orang yang murni, yang tulus, dan punya integritas. Yang ketiga, bahaya harga diri yang terlalu over, membuat hubungan hancur karena ego yang dominan. Harga diri yang terlalu over akan menghancurkan hubungan, gara-gara ego yang terlalu dominan.
Harga diri yang over sering membuat kita sulit menerima orang lain, sulit untuk mengakui kesalahan, sulit untuk meminta maaf, bahkan juga sulit memaafkan. Hubungan rusak karena kita selalu ingin menang. Kita ingin diakui dan tidak mau menundukkan diri. Suami kalau mau terus menang-menangan terhadap istrinya, nggak akan pernah bahagia. Demikian juga kalau istri tidak mau kemudian saudaraku menghargai pasangannya, maka hubungan itu bisa hancur. Nah, hari ini yuk, keputusan ada di tangan kita. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang karena persaingan atau karena kesombongan, tetapi kita dengan rendah hati, kita menganggap orang lain lebih utama dari hidup kita. Dan mari kita belajar, kita bina hubungan dengan orang lain, dengan Tuhan. Dengan kita tidak lagi mau mempertahankan ego, mau menangnya sendiri. Yang mau ayo coba ketik, katakan, saya tidak mau menangnya sendiri. Yang keempat, bahaya harga diri yang terlalu over menjadikan diri kita sebagai pusat segalanya, sehingga melupakan Tuhan. Saudara, inilah bahaya yang mengerikan, yang membuat Tuhan cemburu, yang membuat Tuhan tergeser dari hidup kita. Karena harga diri yang terlalu over menjadikan diri kita sebagai pusat dari segalanya. Dan itu akan menendang, melupakan Tuhan. Ketika harga diri over, hati kita bisa berpaling dari Tuhan. Kita menjadi seperti Farisi yang bangga kepada ketaatan kesalehan sendiri, namun melupakan kasih, kerendahan hati, dan keadilan yang harusnya dilakukan. Hari ini yuk, kita belajar untuk senantiasa tidak sampai terus berpusat pada diri sendiri. Apapun juga pokoknya diri sendiri. Yang jadi center bukan Yesus, tapi diri sendiri. Yang jadi center bukanlah Tuhan, tapi hanya diri sendiri. Yang jadi center bukanlah kepentingan banyak orang, tapi diri sendiri. Dan ini sangat egois sekali. Matius 23:12, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jalan keluar dari harga diri yang terlalu over, berani mengakui kenyataan dengan rendah hati. Ayo coba ketik, katakan, saya harus berani mengakui kenyataan. Kalau memang kita lagi jatuh, ya udah, nggak usah sibuk menyalahkan orang lain. Jangan sibuk membela diri. Kita harus berani mengakui kenyataan. Aku lagi jatuh, aku perlu bertobat, aku perlu pertolongan Tuhan dan orang lain. Nah, itu akan menghindarkan kita dari harga diri yang terlalu over, yang menghancurkan dan merusak hubungan. Hidup rendah hati bukan berarti minder, tetapi menempatkan Tuhan dan orang lain di tempat yang seharusnya. Amin. Saya ulang lagi, hidup rendah hati bukan berarti minder, tetapi menempatkan Tuhan dan orang lain di tempat yang seharusnya. Kita harus berani mengakui kelemahan dan keterbatasan kita. Kita harus berani menerima nasihat dan teguran dengan hati yang terbuka. Kita mau menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan bukan diri kita lagi. 1 Petrus 5 ayat 6, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia, Tuhan, akan meninggikan kamu pada waktunya. Haleluya. Tuhan akan meninggikan saudara pada waktunya. Kapan itu? Saat kita berani jujur dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Dengan rendah hati, kita bisa mencapai puncak-puncak kemenangan. Kesimpulannya, harga diri itu penting, karena Tuhan menciptakan kita dengan nilai yang tak tergantikan. Namun jangan biarkan harga diri menjadi ego yang membutakan, yang menolak kenyataan, yang merusak hubungan, dan memalingkan hati kita dari Tuhan. Dari harga diri bangsa Iran yang menolak untuk tunduk, kita belajar mengerti bahwa ada bahaya harga diri yang
terlalu over. Yang pertama, menjebak kita kepada kesombongan yang menghancurkan. Yang kedua, menolak kenyataan sehingga hidup dalam halusinasi. Yang ketiga, membuat hubungan hancur karena ego yang dominan. Dan yang keempat, menjadikan diri sebagai pusat segalanya sehingga melupakan Tuhan. Saudara, dalam kerendahan hati, kita menemukan kekuatan sejati, damai sejati, dan kehormatan sejati di hadapan Tuhan dan sesama. Yang mau, ayo coba ketik katakan, saya mau senantiasa rendah hati. Kerendahan hati mengamankan kita dari kesombongan, dari kehancuran, dari kerusakan, dari melupakan Tuhan. Karena kita sadar, apapun pencapaian kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan saja. Coba ketik katakan, semua hanya karena Tuhan saja. Siapa hari ini yang mau berkata, aku mau punya harga diri yang benar, bukan terlalu over. Aku mau tetap punya tanggung jawab, dan tetap hidup dalam kerendahan hati. Yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat pesan firman-Mu hari ini. Kami belajar dari penolakan Iran tunduk ketika mereka sudah lemah, karena mereka mempertahankan kehormatan bangsa. Hari ini Tuhan, kami juga mau belajar untuk kami tidak lagi, Tuhan, punya harga diri yang terlalu over, yang membawa kami kepada kehancuran, membawa kami kepada kesombongan, yang membuat kami hanya sibuk menjadikan diri kami sebagai pusat, yang membuat kami tidak bisa menerima kenyataan hidup. Hari ini Tuhan, ampuni kami, dan kami mau bertobat. Kami undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam hidup kami, memerintah hidup kami. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, ayo hari ini katakan, Tuhan Yesus, aku buka hatiku, masuklah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, perbarui hidupku Tuhan. Aku mau punya kerendahan hati, dan aku percaya Engkau Yesus pusat segala-galanya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami pergumulan soal ekonomi, soal kerjaan, soal keluarga, tentang apapun juga, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan ingatkan kami untuk kami terus, Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kami memberkati Israel, kami memberkati Tuhan untuk Iran, kami memberkati Tuhan untuk Palestina, kami memberkati Timur Tengah, kami memberkati Indonesia, memberkati Amerika, dan memberkati bangsa-bangsa. Karena setiap kami dipanggil untuk memberkati dan bukan mengutuk. Terima kasih Tuhan. Sekarang kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, Roh Kudus dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, sehingga kita punya harga diri yang benar, tetapi tetap rendah hati. Yang percaya sama-sama katakan, amin, 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 amin. Ayo coba ketik katakan, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda di sosial media dan juga di gadget Anda, serta pencet like-nya, jempolnya sekarang juga, komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Saudaraku, follow juga Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Di TikTok juga ada Lukas Kusuma, dan juga ada Bethany Miracle Center. Di Facebook ada Bethany Church, dan juga ada Bethany Miracle Center. Dan sekalian, program Mesbah Mujizat hadir tiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam, waktu Jakarta, dan juga saudaraku tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, kami juga hadir jam 7.30 malam waktu Jakarta dalam program pujian dan juga khotbah. Dan hari Minggu ada ibadah secara live 2 kali dari Bethany Miracle Center Philadelphia di Amerika. Ayo hari ini, biar kita tidak boleh minder, tapi kita tetap tidak boleh punya harga diri yang terlalu over, supaya kita tidak mengulangi kesalahan daripada bangsa Iran, tapi kita mau sungguh-sungguh hidup benar, rendah hati, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan menghormati sesama. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Sarangi.